Saudara-saudara, memang betul ini bukan negara Islam. Ya betul, ini bukan negara Islam. Tetapi saudara-saudara, engkau harus ingat, demi Allah, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Indonesia, saudara-saudara. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Pancasila. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Islam yang memiliki jasa paling besar untuk memerdekakan ini bangsa dan ini negara Indonesia. Cuma saya heran, pejabat sekarang kalau kita bela Islam dibilang anti NKRI, kalau kita bela ulama dibilang anti sama Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita bela Quran dibilang anti Pancasila. Kamu tahu itu pejabat-pejabat yang ngomong begitu, Pancasilanya mereka, merah putihnya mereka cuma ada di congor, saudara-saudara. Ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, saya merah putih, pendusta kamu, pembohong kamu. Congor ngomong saya Pancasila, saya Indonesia, tapi rakyat sengsara, rakyat menderita, yang miskin tambah miskin, yang sengsara rakyat, yang menderita rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat. Congor ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, tetapi rakyat Indonesia menjadi budak di tanah kita sendiri, saudara-saudara. Mereka tiap minggu hormat merah putih. Kita orang santri paling setahun sekali hormat merah putih. 17 Agustus baru kita hormat. Betul, kita memang jarang hormat bendera. Mereka hormat merah putih tiap minggu, tetapi mereka telah menodai dan mengkhianati merah putih, saudara-saudara. Kita para santri jarang hormat bendera, 1 tahun 1 kali. Tapi demi Allah, merah putih hidup abadi di dalam hati para santri, saudara-saudara. Mereka punya congor ngomong saya Indonesia, saya Pancasila. Andaikan ada negara-negara dari luar mau datang ke Indonesia, merebut Indonesia, merampas harta Indonesia, itu yang lari duluan, yang congor ngomong kayak begitu lari duluan. Kamu tahu, andaikan ada yang mau rampas Indonesia, Amerika kayak Cina kayak Rusia kayak Malaysia kayak siapapun mau datang ke Indonesia, merampas kedaulatan Indonesia, merampas harta rakyat Indonesia, merampok uang rakyat Indonesia, demi Allah, kami santri-santri yang pakai sarung, yang pakai peci, berada di barisan paling depan, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Oleh karena itu, wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, 72 tahun sudah engkau merdeka, merdeka dari para penjajah. Tapi demi Allah, kita Indonesia belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari tempat pelacuran, belum merdeka dari narkoba, belum merdeka dari utang. Presidennya aja raja utang. Belum merdeka dari pengkhianat-pengkhianat bangsa, belum merdeka dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, kera-kera bersorban yang bisa disuap dan bisa disogok, saudara-saudara. 72 tahun Indonesia merdeka, tetapi kita belum merdeka dari kebangkitan PKI, kita belum merdeka dari kemaksiatan. Oleh karena itu, wahai Indonesiaku, merdekalah engkau dari maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat. Merdekalah engkau dari pengkhianat bangsa, merdekalah engkau dari narkoba, merdekalah engkau dari koruptor, merdekalah engkau dari perkara-perkara yang menjauhkan rakyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wahai Garudaku, bebaskan dirimu dari cengkraman naga, bebaskan dirimu dari cengkraman banteng. Tahu maksudnya cengkraman naga? Cina, saudara-saudara. Kamu lihat di Pasuruan aja udah banyak Cina berkuasa di Pasuruan. Nggak usah yang Jakarta, Cina banyak berkuasa di Pasuruan, petentang-petenteng. Kenapa? Orang-orang mereka itu penjajah gaya baru. Tahu penjajah gaya baru? Ya, mereka penjajah gaya baru, tidak saya sebut namanya, kamu sudah tahu. Penjajah gaya baru, orang yang kalau melek kayak merembah, itu penjajah gaya baru itu. Kenapa mereka bisa sosokan di Indonesia? Karena mereka berpikir, tenang aja, ini si Mak Banteng bisa disuap ini, tenang aja, si Agil Sirot bisa ditutup mulutnya ini, siapa? Fulan, oh bisa ditutup, Fulan bisa dibayar, bisa disuap. Nah, orang-orang pengkhianat bangsa seperti inilah yang bikin rusak dan bikin hancur negara Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu saya katakan, Garuda bukan miliknya naga, Garuda bukan miliknya Banteng. Tahu Banteng? PDI.
Garuda bukan miliknya Beringin. Tahu Beringin? Golkar. Garuda bukan milik Garudanya Prabowo, bukan milik Gerindra. Garuda bukan milik yang lambang Ka'bah P3, bukan. Garuda bukan miliknya partai yang bulat bumi diikat dengan tali, PKB, bukan. Garuda bukan miliknya partainya Brewok. Tahu partainya Brewok? Nasdem. Garuda bukan miliknya PKS. Garuda bukan milik partai manapun. Garuda bukan milik pejabat manapun, tetapi Garuda Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu kami bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, selama darah kami masih memerah, selama masih putih tulang kami, maka selama itu kami akan berdiri berjuang. Kami akan bangkit melawan siapapun yang ingin merusakmu, wahai Indonesiaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar.